Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kia Intanan Haifatumila dengan NIM akhir 032. Di antara raksasa Amerika Selatan seperti Brazil dan Argentina, terdapat sebuah negara kecil, namun stabil, maju, dan sering disebut sebagai salah satu negara paling sejahtera, yaitu negara Uruguay. Secara astronomis, Uruguay terletak pada 30 derajat hingga 35 derajat lintang selatan yang menempatkannya dalam zona subtropis dengan 4 musim. Letak ini berdampak langsung terhadap pembagian zona waktu, pola musim, serta aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian yang sangat dipengaruhi oleh musim. Berbeda dengan Indonesia yang beriklim tropis, Uruguay memiliki variasi musim yang lebih jelas. Secara geografis, Uruguay ini berbatasan langsung dengan Brazil di utara, Argentina di barat, serta Samudra Atlantik di selatan. Kondisi ini menjadikan Uruguay strategis dalam perdagangan regional karena memiliki akses langsung ke jalur laut internasional dengan luas sekitar 176.000 km persegi. Uruguay hanya sekitar setengahnya Pulau Jawa, namun memiliki stabilitas geopolitik yang tinggi di kawasannya. Secara topografi, Uruguay didominasi oleh dataran rendah bergelombang tanpa pegunungan tinggi, seperti negara lain di Amerika Selatan. Kondisi geomorfologi ini menciptakan landscape yang sangat ideal untuk kegiatan peternakan dan pertanian skala luas. Secara geologis, Uruguay relatif stabil dan tidak berada pada jalur cincin api, sehingga memiliki resiko bencana gempa dan vulkanik yang rendah, meskipun potensi sumber daya tambangnya juga terbatas. Nah, dari sisi klimatologinya, berdasarkan klasifikasi Köppen, Uruguay itu memiliki iklim subtropis lembab dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahunnya. Kondisi ini mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan mengurangi resiko kekeringan yang ekstrim. Selain itu, keberadaan Sungai Uruguay dan Rio de la Plata berperan penting dalam sistem hidrologi sebagai jalur transportasi, sumber air, serta penghubung perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi fisik wilayahnya secara langsung membentuk potensi ekonomi yang dimanfaatkan oleh para penduduk. Uruguay memiliki jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah. Sebaran penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir, terutama di ibu kota Montevideo. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur, akses perdagangan, serta peluang ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah pedalaman. Secara etnis, mayoritas penduduk Uruguay ini berasal dari keturunan Eropa, terutama Spanyol dan Italia, sehingga membentuk karakter budaya yang relatif homogen. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki keragaman etnis yang tinggi, Uruguay itu menunjukkan struktur sosial yang lebih sederhana, namun dengan tingkat kesejahteraan yang relatif merata. Perekonomian Uruguay didominasi oleh sektor agraris modern, terutama peternakan sapi dan ekspor produk daging. Kondisi lahan yang luas dan relatif datar memungkinkan penggunaan teknologi pertanian secara efisien dan produktif. Selain sektor agraris, sektor jasa dan perdagangan juga berkembang pesat, didukung oleh stabilitas politik serta kebijakan ekonomi yang terbuka. Montevideo sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai kota pelabuhan utama yang menghubungkan Uruguay dengan pasar global. Selain itu, keberadaan infrastruktur strategis seperti pelabuhan Montevideo, jaringan jalan nasional, serta bandara internasional memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara kondisi geografis, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah membentuk sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Di tengah stabilitasnya, Uruguay tetap menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek lingkungan maupun aspek sosial ekonominya. Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman utama karena dapat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Selain itu, ketergantungan terhadap ekspor komoditas menjadikan Uruguay itu rentan terhadap fluktuasi pasar global.
Nah, sebagai respon, pemerintah Uruguay mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin, biomasa, dan tenaga air. Saat ini, sebagian besar kebutuhan listrik nasional telah dipenuhi dari sumber energi terbarukan. Strategi ini menunjukkan kemampuan adaptasi wilayah dalam menghadapi tantangan global melalui kebijakan pembangunan dan berkelanjutan. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Uruguay merupakan contoh bagaimana kondisi geografis yang relatif sederhana dapat dioptimalkan melalui kebijakan yang tepat. Interaksi antara lingkungan fisik, kependudukan, dan ekonomi membentuk sistem wilayah yang stabil dan berkelanjutan.